Bukan hanya Denny Cagur, teman-teman dekat Ayu Dewi sudah tahu kalau suaminya Ayu Dewi berselingkuh dengan Denny Caryesta. Benarkah? Setelah kemarin Denny Cagur mengetahui siapa inisial R, selingkuhan Dennis yang ternyata suaminya teman dekat Denny Cagur sendiri. Jadi kan aku bikin lagu, lirik lagunya itu ya buat cowok yang itu, yang kemarin, yang ngaji orang itu. Oh, yang lagi orang. Iya. Aku kenal deh kayaknya. Iya, temen deket kamu. Sahabat. Siapa sih? Kan punya bagaimana? Ternyata teman-teman dekat Ayu Dewi sudah tahu lama tentang kabar ini, tapi memilih diam. Tapi ketika di-spill di acara ulang tahun mereka, teman-teman Ayu Dewi, Indra Bekti dan Edric Chandra senggol-senggol Dennis yang tak diundang. Bukan, dia lagi minder. Karena banyak ada orang yang bilang, siapa itu Uya Kuya? Hei, Uya Kuya lagi ngobrol sama Dennis ya. Hari ini nggak diundang Dennisnya ya. Hei, Uya Kuya lagi ngobrol sama Dennis ya. Hari ini nggak diundang Dennisnya ya. Oh enggak. Baik, malam hari ini kita akan mencoba. Kok dia nggak ditanya sih? Kenapa? Ayo udah nggak usah deh. Aku sebut mantannya lagi. Tentang Regi. Lo tau gak tentang Regi mantan-mantannya? Nggak usah, nggak usah. Kalau Regi, Nggak usah. Kalau Regi aku nggak bisa bongkar karena secara kode etik kita nggak bisa bongkar. Karena ada kode etik kalau untuk suami nggak bisa. Gak usah buka Karena orang ada kode lain. etik. Sesama angkot dalam kota dilarang saling mendahului. Itu dia. Bahkan di situ, Denny Cagur juga menyindir suami Ayu Dewi. Dapat kata kebohongan. Kebohongan. Apakah? Benar, pas banget ya kartunya di dia. Ya benar. Oke. Jangan dulu Pak, ada anaknya Pak. Oh, iya. Ada anak kebohongan. Anaknya apa itu? Dia juga nggak tahu. Anaknya aja nggak tega. Tapi gue belajar banyak dari Pak Regi. Iya. Pak Regi ini suami yang jujur. Iya. Gak pernah bohongin istrinya. Betul. Karena semua kebohongannya ketahuan. Berarti kurang jago. Yang di depan-depan gini mah nggak bahaya, yang di belakang yang lebih bahaya. Ada naik ke atas panggung. Ceritain dong, pernah ya stalking pasangan pakai akun fake. Ini semua yang terjadi dalam hidup lu. Jangan ke kita salah apa itu? Takut semua ya. Ya, borok ini disebut-sebut sudah terbongkar sejak lama, tapi dirahasiakan oleh Ayu Dewi demi mempertahankan rumah tangganya. Tapi teman-teman Ayu Dewi banyak yang mengetahui hal ini, banyak yang memuji kesabaran Ayu Dewi dalam menghadapi suaminya. Bahkan dia siap ketika suaminya berselingkuh dibanding jatuh miskin. Karena kalau miskin belum tentu juga suaminya tidak selingkuh. Tapi Ayu Dewi bingung ketika ditanya siap untuk dipoligami atau tidak. Dirinya merasa tidak siap, lebih baik suaminya berselingkuh. Oke, ada pertanyaan nih ya. Ayo. Jadi kamu oke nggak suami kamu poligami? Kalau poligami, I don't think I will tolerate. No, tapi kan bisa, dia akan support kamu, dukung kamu, masalah finansial nggak sama sekali, you're fine, tapi dia poligami. Still, kan self-centered. Jadi artinya kamu oke ini bisa contohnya dia selingkuh yang cuma karena nafsu saja. Kalaupun itu harus terjadi, do it under the table, as in like bukan siri ya, tapi don't let me find out about it. Jadi, So you okay. This is interesting question. Gue tanya langsung berbakat aja ya. Let's say gue tambah lu nih, oke? Gue kata lu bahu kata suami lu, oke? Tiba-tiba lu kata suami lu sama pemain gitu lagi hot ya, tempat yang aneh-aneh kayak begitu. So you don't want me to tell you? tergantung. Kalau semuanya lagi baik-baik aja, dan everything so fine, the family tiap hari tuh lagi oke, no need to tell me. Gitu.
Cuman kasih aja hint-hint, misalnya lo pap smear deh 6 bulan sekali. Kan, kenapa? Ya biar sehat aja, you know sih. Dan kind of thing kan lebih kayak mikirin kesehatan temennya instead of you know what, belum tentu kalau batin kita kuat kan. I saw your husband, wah lagi baik-baik aja nih, kecuali emang rumah tangganya emang terkenal up and down. Jadi emang you know what, I'm sorry ya, gue kayak perlu kasih tahu gue keren suami lo kok. Dennis menyebut kalau selingkuhannya itu sering bertemu dengannya, bahkan saat di kantor bisa saja keluar untuk menemui dirinya dan berkencan. Dalam tayangan video, suami Ayu Dewi merasa tidak senang kalau istrinya tiba-tiba main ke kantor. Mungkinkah ini alasannya kalau istrinya tiba-tiba ke kantor dan suaminya tidak ada di kantor, terkecuali urusan bisnis, tapi bukan urusan yang lain-lain. Saya janji akan selalu nyamperin Ayu ke kantor setiap hari Jumat. Ngapain? Setuju? Ngapain? Masa ke kantor suaminya ngapain? Ya nggak apa-apa, tapi ngapain gitu? Ya ke visit gitu, gimana sih? Ya for what? Ya ke visit gitu, orang seneng loh kalau kantor kamu ya sayang, oke gitu. Ngapain gitu? Ya kan cuma Kayak kamu. seolah-olah kayak apa ya kan? Ya bisa kapan aja, udah pulang ke rumah juga bisa keluar rumah lagi. Bilang pergi ke kantor, juga tapi nyatanya kesini. Bisa juga di meeting, tapi karaoke. Bisa juga di kantor, tapi di rumah gue. Ya begitulah kehidupan, kenyataan memang pahit, kejam, tapi harus terus. Karena gue bersalah, dan gue siap menerima konsekuensi apapun, maupun secara konsekuensi dari hujatan, dari sanksi sosial maupun apapun. Teman-teman gue pun gue suruh jangan belain gue karena kali ini gue salah, dan gue tetap mau menjadi kesaksian biar kalian tahu rasanya jadi pakor itu tidak enak, tidak baik, dan dosa, dan tidak patut dicontoh sedikit pun. Jadi bagi kalian yang masih jadi pakor, akhirilah karena itu menyakiti semua pihak. Dan bagi kalian yang masih selingkuh, akhiri juga, karena kalau ada cewek kayak gue yang berani membongkar semuanya, akan ada cewek lain juga yang bisa membongkar semuanya. Ingat itu. Yang cuma bisa nerima dan maafin aku kalian itu cuma bini kalian satu-satunya, bukan pakor orang. Karena pakor kayak kita bisa ngebongkar, itu jahat. Awalnya gue berpikir seperti itu, kasihan sama anak-anaknya. Tapi setelah aku kasihan sama anak-anaknya, tapi setelah gue pikir-pikir, mendingan dikasih tahu dari sekarang daripada sampai anaknya udah gede, bapaknya masih main perempuan, masih suka mijit, masih suka pakai sana sini. Dan satu lagi yang kalian harus tahu, lo orang lihat tuh, lo orang yang lu kira yang dipakai sama tuh cowok bukan anak orang, ceweknya bukan anak manusia. Itu yang dipakai sama dia juga cewek-cewek juga sakit hati kali yang lain. Sakit hati yang lain. Emangnya kalau misalkan bukan anak artis, bukan anak manusia gitu, bukan anak cewek, nggak punya hati, nggak punya perasaan, nggak bisa trauma juga anak-anak cewek mereka. Bisa lah. Sama gue sih masih dia nggak berani, masih baik, masih tanggung jawab. Coba main lain dipakai gitu aja, gue mah tahu. Kebayang nggak tuh kalau anak gue ini gituin? Mau? Ya mau gimana? Menangis pun semua udah terjadi. Mau bundir pun tetap aja nggak menghapus masa lalu dan menghapus dosa gue. Makanya gue memilih untuk ngomong. Nggak apa-apa mendapatkan sanksi sosial bila itu meringankan kalian, dan gue itu mungkin salah satu karmanya, dan juga gue mengaku salah, dan makanya itu gue nggak mau kalian sampai terjebak dalam hidup percintaan 4 tahun yang seperti lingkaran setan seperti gue. Makanya gue ngomong, walaupun konsekuensinya gue dibenci sama semua orang, gue gak peduli. Konsekuensi gue dibenci sama teman-teman, tong gak peduli. Gak punya teman juga gak apa-apa. Yang penting gue jujur, gue ngomong apa adanya. Dan menurut gue ini buat kebaikan semua orang, bukan gue aja.